Pemirsa Trijaya, saatnya Trijaya Update. Berita nasional maupun internasional akan terus menemani Anda di akun YouTube Trijaya FM. Pemirsa, jumlah korban meninggal dunia di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus melonjak. Hingga kini total korban meninggal dunia mencapai 74 orang, sementara 78 orang lainnya masih belum ditemukan. Kecamatan Pelambayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, termasuk wilayah yang cukup parah terdampak akibat banjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu. Tak hanya di Kecamatan Pelambayan, cuaca ekstrim juga melanda di beberapa kabupaten Agam lainnya, seperti Kecamatan Malalak, Tanjung Raya, Palupu, dan Matur. BNPB dan tim SAR gabungan terus melakukan pendataan dan melakukan pencarian warga yang belum ditemukan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung dari tanggal 25 November hingga 8 Desember mendatang. Pasca banjir dan longsor yang melanda, situasi di Sibolga dan Tapanuli Tengah Sumatera Utara semakin memprihatinkan. Kelaparan mulai meluas setelah akses logistik terputus total akibat banjir bandang dan longsor yang melanda sejak Senin malam. Kondisi ini memicu kemarahan warga yang mulai kehabisan stok makanan. Demi bertahan hidup, pemirsa, sejumlah warga terpaksa menjarah beberapa gerai minimarket di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Aksi ini langsung mendapat respon cepat dari Polres Sibolga yang segera mengambil alih situasi dengan melakukan pengamanan di lokasi saat aksi penjarahan berlangsung. Hingga kini, akses jalan ke sejumlah titik terdampak di Sibolga, Tapanuli Tengah masih terputus akibat longsor besar. Jaringan telekomunikasi padam dan pasokan logistik belum bisa masuk secara maksimal. Sehingga tidak bisa membendung para masyarakat. Untuk kami informasikan, saya sebagai Kanit Kamsel bersama anggota tadi pada saat melakukan pengaturan di jalan. nama dulu Pak. Dan Nanti terakhir. kami dapati para masyarakat sudah berbondong-bondong untuk melakukan penjarahan. Jadi spontanitas kami melakukan pengamanan di seputaran Indomaret dan Alfamidi yang akan dijarah oleh masyarakat yang berdalih mungkin sudah kelaparan akibat bencana. Sekalian kami bersama anggota melakukan pengamanan sekuat tenaga bagaimana bisa untuk mengamankan Alfamidi atau Alfamart yang akan dijarah. Mungkin di saat kami melaksanakan pengaturan, kami upayakan tindakan spontanitas dari kami para Satlantas yang sedang berada di jalan. Melakukan pengamanan. Polri mengirimkan bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bantuan diterbangkan menggunakan pesawat, helikopter, dan kapal laut. Dalam upaya mempercepat bantuan bagi wilayah terdampak bencana, Polri mengerahkan sejumlah armada udara dan laut dari Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Hal ini dilakukan agar bisa menjangkau daerah terisolasi. Sebanyak 2 pesawat yakni CN dan Fokker diterbangkan menuju Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan yang disalurkan antara lain kasur lipat, pelampung, air mineral, makanan, dan obat-obatan. Dapat kok Bang. Polda jajaran sekitar yang aglomerasi atau berbatasan untuk membackup sehingga serentak semuanya ini total 87.924 personil Polri yang telah disiagakan untuk menghadapi semua segala potensi ancaman bencana alam. Rekan-rekan di sini bisa lihat seluruh unsur satuan fungsi. Tak hanya Polri, DPD RI juga mengirimkan bantuan kepada para korban bencana banjir bandang di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin menyatakan telah mengirimkan tim ke lokasi-lokasi bencana untuk memberikan bantuan. Ia akan mengumpulkan anggota DPD untuk membahas penanganan bencana yang melanda 3 provinsi di Sumatera tersebut. Praktis untuk membuat demokrasi kita makin sehat. Greenhouse. Saya itu termasuk
sudah mengirimkan anggota atau tim kita ke sana untuk membantu, berkoordinasi langsung dengan pemerintah setempat, masyarakat, BNPB dan lain-lain. Bantuan itu yang paling penting sekarang, masyarakat butuh bantuan. Tentu kami menyatakan prihatin dan duka mendalam kepada keluarga korban. Nah, yang paling penting ini menjadi refleksi dan evaluasi. Saya dalam waktu dekat akan mengumpulkan anggota bagaimana melihat secara umum dampak dari bencana alam yang akhir-akhir ini memang luar biasa. Ya pemirsa, banjir bandang terjang Aceh Tenggara, Aceh. Banjir Aceh pada November 2025 menjadi banjir Aceh terparah sejak 25 tahun terakhir. Hujan lebat yang tak henti selama sepekan menyebabkan banjir besar melanda Kabupaten Aceh Tenggara. Sebanyak 16 kecamatan dan 98 desa dilaporkan terdampak, sementara 23 warga dinyatakan hilang. Banjir bandang terjadi sejak Rabu malam akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah ini sepanjang pekan. Banjir ini menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Aceh Tenggara dengan laporan kerusakan fasilitas umum serta terganggunya akses komunitas dan transportasi. Pasca dikepung banjir bandang, SPBU di Kabupaten Aceh Tenggara diserbu pengendara sepeda motor, antrian mengular hingga 2 km. Salah satu SPBU yang tak luput dari antrean pengendara adalah SPBU di Desa Lawe Kihing, Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara. Warga rela mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Selain itu, warga juga mengaku khawatir kehabisan stok BBM. Akibat membeludaknya antrean, petugas terpaksa membatasi pembelian. Sejak banjir bandang melanda kawasan Aceh Tenggara, sejumlah SPBU tutup karena tidak memiliki stok BBM. Kelangkaan BBM terjadi akibat terputusnya akses menuju Aceh Tenggara akibat banjir. Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri yang sempat hilang akibat bencana banjir dan longsor ditemukan selamat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan Wali Kota Sibolga terjebak longsoran dan harus berjalan kaki 4 hari. Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Panarik dinyatakan selamat usai hilang kontak terjebak banjir dan longsor pada Selasa kemarin. Berdasarkan pernyataan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Ahmad Syukri terjebak di longsoran dan banjir di antara Jalur Sibolga dan Tarutung dan harus jalan kaki selama 4 hari. Sementara komunikasi di Sibolga lumpuh akibat longsor. Saat ini kondisi Ahmad Syukri dalam keadaan sehat dan membutuhkan istirahat setelah berjalan selama 4 hari. Kalau dari saya ya, kebetulan tadi sudah langsung berkomunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga. Tadi pada saat berkomunikasi, iya kan masih muda beliaunya. Jadi kelihatannya capek tapi mukanya segar gitu. Jadi menyampaikan, ya udah Pak Wali besok aja kita ketemu. Sekarang Bapak istirahat dulu. Beliau ngomong, saya jalan kaki Pak 4 hari gitu. Karena kebetulan beliau terjebak di rute longsoran yang tadi saya katakan antara Sibolga dengan Tarutung. Rencana kami ketemu untuk melihat Sibolga ya. Kan berita awal tuh Sibolga yang parah. Ternyata setelah kita sampai di sini, Sibolga justru tidak terlalu parah. Justru yang parah Tapanuli Tengah. Ya. Syukri semula berada di Medan sebelum bencana besar melanda Tapanuli Tengah dan Sibolga. Usai mendapat laporan soal kondisi cuaca ekstrim, Syukri langsung bergegas kembali ke daerahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Basarnas kerahkan helikopter untuk evakuasi korban banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
8 korban banjir bandang Kabupaten Agam, Sumatera Barat diangkut menggunakan helikopter milik Basarnas. Dipimpin Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i, selanjutnya korban dibawa ke RSUD Lubuk Basung untuk mendapatkan penanganan. Selain mengerahkan helikopter, Basarnas juga mengerahkan personel tambahan lewat jalur laut untuk melakukan pencarian dan mengevakuasi korban banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Banjir bandang di Sumatera Barat yang membawa material lumpur dan kayu menyapu permukiman warga. Akibat insiden ini banyak korban terjebak dan tertimbun lumpur. Pencarian korban banjir bandang yang dilakukan tim Basarnas berlangsung dramatis. Beberapa korban ditemukan dalam kondisi memprihatinkan, tertimbun lumpur hingga terhimpit puing dan batang kayu. Proses evakuasi juga berlangsung sangat sulit. Lumpur yang pekat membuat setiap langkah terhambat. Namun tim gabungan tak berhenti berpacu dengan waktu menjangkau korban berikutnya. Hingga malam ini proses pencarian masih terus berlangsung. Setiap korban yang ditemukan baik hidup maupun meninggal dunia langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Pemirsa, ada berita seru bahwa minum air mineral tidak hanya bisa menyegarkan, tapi bisa memberikan sensasi yang sejuk alami dan juga menyehatkan. Apalagi kalau minum air mineral malah dapat hadiah-hadiah miliaran. Banyak yang sudah beruntung dan mendapatkan hadiahnya. Yuk kita saksikan ceritanya. Semoga aku tetap jaya, sukses selalu. Sampai nggak bisa ngomong. Oke.